Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitabullah wa sunnatir rasul. Insyaallah hari ini kitabul al-buyu, jual beli lagi ya, masih belum selesai jual beli. Tetapi sebelum itu ada yang bertanya kepada kami mengenai sholat tarawih yang akan kita laksanakan nanti. Maka ini kepada kawan-kawan yang calon-calon untuk imam akan kami ingatkan kembali. Kita nanti akan mengambil 11 atau 13 rakaat. Ya. Dasarnya sudah jelas kami, walaupun kita tidak boleh menyalahkan yang lebih dari itu. Ya. Tetapi untuk kekhusyuan, untuk ketenangan kita mengambil 13 atau 11. Jangan bilang bahwa kita ikut-ikutan organisasi yang lain ya, bukan. Tetapi dasarnya adalah hadis dari Aisyah. Kita mengambil itu. Kalau kawan-kawan kita mengambil yang 13, maka sholat yang pertama namanya sholat iftitah, itu ringan saja. Sholat sendiri, kita akan lakukan sholat sendiri-sendiri iftitah, ringan saja, yaitu 2 rakaat. Ya, ringan saja. Rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Ikhlas. Itu yang ya, ringannya itu. Kita mengambil yang ringan itu sebagai sholat istiftah atau sholat iftitah, sholat pembuka, sholat malam. Lalu kemudian kita mengambil 2 rakaat salam sebanyak 8 yang dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok isinya 4 rakaat, tetapi dibagi masing-masing 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Lalu kemudian witirnya, nah, kita serahkan. Bagaimana? Langsung 3 atau 21? Ya. Ya. 21 atau 3. Ya. Jadi nanti terserah imamnya mau 21 boleh, ya, langsung 3 boleh. Afdalnya 21. Ya, afdalnya. Karena tadi sholat malam itu masna-masna. Ya. Dalilnya seperti itu. Akan tetapi ada tata caranya yang sedikit berbeda dari ini, ya, yang banyak diketahui. Silakan nanti membuka Bulughul Maram tentang bab tarawih, sholat sunnah, sholat tatawwu, ya. Di sana dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu panjang. Jadi Anda untuk memperpanjang, Anda bisa membacakan 2 atau 3 surat. Iya, salah. Ya, untuk memperpanjang itu bisa Anda melakukan 2-3 surat atau sampai 5 surat, nggak masalah. Surat-surat pendek loh ya. Hanya ketika pertama kan tidak membaca bismillah, ya. Untuk antar jeda, untuk antar surat, maka baca bismillah. Ya. Dijaharkan. Ya, jangan berhenti sebentar. Jaharkan. Pertama tidak dijaharkan. Habis amin tidak dijaharkan. Ya. Langsung surat biasa. Lalu kemudian dijaharkan bismillahnya untuk menyambung surat berikutnya. Untuk menuju rakaat kedua itu jumlahnya lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Jadi ada 8 rakaat, itu masing-masing lebih pendek, semakin pendek. Ya. Bagi mereka yang imam, ya, ini harap diperhatikan. Ya. Jadi yang pertama, rakaat pertama itu harus lebih panjang, paling panjang. Ya. Lalu kemudian
lebih pendek lagi rakaat kedua. Rakaat kedua menuju, ini sudah selesai salam. Rakaat kedua ini menuju rakaat yang ketiga, yaitu yang pertama dari sholat yang kedua, itu lebih pendek daripada rakaat yang kedua pada yang pertama, sholat yang pertama. Jeda antara sholat yang pertama dan yang kedua tidak boleh panjang, sebentar saja. Seperti astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali cukup, berdiri. Lalu yang kedua, antara 1 dan 2 ini berhenti cukup lama. Anda boleh makan ya 5 menit, 10 menit, ya berhenti. Ya, makan, ngobrol boleh, baca Quran boleh, zikir boleh, ya. Jadi mengganggu suaranya orang makan, kemudian mengganggu orang yang sedang berzikir, tidak masalah. Ya. Lalu kemudian sholat yang babak kedua. Babak kedua ini suratnya lebih pendek daripada babak kedua dari rakaat kedua. Seterusnya seperti begitu. Ya. Ini mengikuti sunnah lu ya. Ikuti sunnah. Nah, habis gitu selesai sama ya, jedanya yang kedua ini pertama cukup dengan pendek ya, yang kedua agak lama antara mau witir itu, istirahat agak lama, istirahat lagi ya, barang 10 menit ya, zikir, baca Quran boleh. Anda jadi imam kemudian membaca Quran boleh, nanti kita dekatkan ininya tempatnya, jadi begini ya, ambil baca lagi, nanti balik begini boleh, kita perkenankan. Ya, ada dalilnya. Ya, selesai witir, baca zikir keras. Ya, baca zikir keras, cuman zikirnya cuman Subhanal Malikil Quddus 3 kali, habis begitu Subuhun Quddusur Rabbul Malaikat waruh, sekali tok, selesai, berhenti. Wis itu yang dikeraskan. Lainnya enggak ada. Zikir sendiri-sendiri. Setelah sholat witir selesai. Ya, itu ya. Jadi nanti kita bahas kembali. Paham ya? Jadi yang rakaat pertama itu panjang memangnya. Kalau apa maksudnya? Ya, lo makanya gabung dengan surat lain gitu. Surat yang lain. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu boleh. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Seterusnya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh sampai 5, 6, 7 boleh. Pertamanya Kan mudah kan? Keduanya jahar bismillah. Terus. Ya. Nah itu. Supaya Anda, ini tata cara sholat Satu, tarawih. 2 itu, 3 itu lagi, Yang ringan tadi 4 itu lagi. Ba'da Isya. Ba'da Isya. Loh enggak, di luar Ba'da Isya. Di luar. Di luar Ba'da Isya. Namanya sholat iftitah. Ya, sholat iftitah. Kalau ngambil yang 13 rakaat. Ya, pada itu ya. Jadi yang so adalah masna-masna tadi ya? Ya, yang paling rojih ya, sebutannya rojih, sama-sama sahnya, tetapi yang paling rojih 21 nanti. 2 gitu. Iya, nanti sampai 4 kan selesai ya, 8 terus berhenti sebentar lama, cukup 2 kemudian 1. Atau Anda langsung 3. Jadi terserah nanti. Jadi rangkaiannya cuma berapa kali sholat? Iya, demikian pula witirnya. Yang pertama lebih panjang daripada yang rakaat kedua, ya. Lebih panjang lagi, kemudian paling rendah ya rakaat yang ketiga. Biasanya yang dipakai witir itu kan al-ala, kuliah, terus Ada kena begitu, tidak selalu.
Jangan seperti orang-orang tidak selalu. Bebas. Bebas, boleh. Nanti diulang-ulang tengahnya itu Anda campur-campur dengan yang tadi sudah ada kulhu lagi, balik ke rokaat kedua ada kulhunya campur, tetapi formulasinya berbeda, silahkan, tidak masalah. Dipakai lagi surat. Iya, tidak apa-apa. Ya, karena ada hadis Rasulullah SAW, ada seseorang yang sholat malam membaca kulhu, terus-terusan membaca kulhu, terus dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi? Ya, boleh. kulhu itu adalah sepertiga Quran. Selesai. Artinya Rasul cuma mengungkap, artinya apa? Boleh. Dan orang yang tadinya mengungkapkan, sahabat yang bertanya itu, kenapa kok itu terus saja? Kok nggak bosen? Ya kulhu terus. Iya tak? Mister Kulhu. Bahwa dikatakan bahwa nah itu, ya. Tetapi jangan siapa yang dibalik. Siapa yang membaca kulhu 3 kali sama dengan membaca Al-Quran seluruhnya, tidak ada. Cuman kulhu itu adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Wis juga jangan ode-ode. Redaksionalnya Iya, redaksional dia begitu, jangan ode-ode. Ya, kalau mau sehari semalam hafal Quran, hafal Quran, baca saja. Akhirnya itu terus ya, salahnya di situ. Ya, ngakali hukum. Redaksionalnya diakali. Ya, redaksionalnya diakali. Itu bukan hadis, Apa? hadis kan? Yang sepertiga Quran. Oh, hadis lengkap itu banyak. Termasuk di sini ada. Sepertiga Quran, iya. Tetapi siapa yang membaca 3 kali sama dengan itu yang nggak boleh. Ustaz, untuk yang 3 kali sama dengan satu Quran, mohon maaf ini apakah dari sahabat Nabi waktu Nabi memberikan sayembara, apa siapa yang bisa baca? Oh, tidak ada itu. Dalilnya adalah maudhu. Dalilnya maudhu. Palsu. Palsu. Iya. Ya. Kalau yang Ada dikatakan oleh Nabi, kalau kalian, adakah orang yang bisa menghatamkan Quran sehari semalam? Itu dalil sahih ya, sehari semalam. Tidak ada ya Rasulullah. Ya, maka Nabi mengatakan ada, karena kulhu adalah sepertiga Al-Quran. Ada. Jadi bukan kemudian itu nilai pahalanya, paham ya? Bukan kemudian diartikan sama, bukan ya. Nah, jadi kandungannya kulhu itu sepertiga Al-Quran. Ada lagi, Pak? Ya, jelas ya. Ustaz, mengenai rakaat itu boleh nggak? Saya pernah juga sholat di tempat lain itu 1 sampai 8 tutup baru kritir. Tidak ada. Belum ketemu saya. Yang jelas masna. 2 kalau nggak 4. Iya. Kalau 1 itu aturan sendiri. Kalau nggak 4 Ustaz ya? 4 3. Jadi 3 kali sholat ya? Iya, 3 kali sholat. 4 satu salam. Hah? Iya, 4 itu 1 skala. Tetapi yang bagus adalah 2 itu. Masna. Jadi menggabungkan jadi mukhtarul jami'. Ya. Kembali kepada jual beli. Kemarin Sintia sudah mengungkapkan bahwa usaha dengan tangannya sendiri itu lebih utama, ya, lebih utama daripada meminta-minta. Bab berapa Ustaz ya al-buyu itu Ustaz? Hah? Bab berapa ya? Al-buyu itu ada di dalam Bulughul Maram. Bab? Saya babnya lain-lain masing-masing gitu. Ya. Masing-masing gitu. Antara yang satu dengan yang lain beda-beda. Ya. Al-buyu. Ya. Ada sebuah dalil yang menyatakan sahih li ghairi, ya. An Sakhar bin Wada'a al-Hamidi asy-Syahabi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam qala
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, dari Sakhar bin Wada'a al-Hamidi as-sahabi radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Ya, di waktu pagi mereka. Sakhar berkata, wa kana idza ba'atha sari'atan aw jaisan ba'athahum min awalin nahar. Dan apabila beliau mengirim pasukan atau tentara perang, beliau memberangkatkan mereka pada awal siang, ya, dini hari. Wa kana Sakhrun tajira. Ya, Sakhr itu adalah seorang pedagang. Dan adalah Sakhar itu tajira, seorang pedagang. Ya, fakana yab'athu tijaratahu min awalin nahar. Maka dia akan berdagang awal Ya, hari. dan ia selalu mengirim barang dagangannya itu Siang hari. mencari pada dini hari, pagi hari. Fa'af wa katharu maluhu, sehingga ia menjadi kaya raya dan harta kekayaannya banyak. Ya, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam Sahih. Ya, ini disebut sahih li ghairi, artinya anjuran pergi pagi-pagi untuk mencari rizki dan yang lainnya, serta tidur di waktu subuh. Serta tentang tidur waktu subuh. Ya, hadis ini yang diambil yang sahih. Sebenarnya hadis ini banyak sekali, akan tetapi derajatnya masih dhaif. Ya, pedagang. Ya, lalu kemudian boleh mencari kekayaan, ya, bagi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu boleh, meskipun ini banyak, itu boleh. Ya, dari Mu'adz, an Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, an abihi ammati qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, dari bapaknya, dari pamannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam bersabda, la ba'sa bil ghina. Ya, tidak mengapa memburu kekayaan itu. La ba'sa, tiada mengapa, tidak apa-apa. Ya, bil ghina, memburu kekayaan itu. Ya, liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wasihhatu, ya, dan kesehatan. Ya, wasihhatu liman ittaqa khair. Ya, bagi orang kesehatan itu, bagi orang yang bertakwa itu lebih baik. Minal ghina, daripada orang yang mencari kekayaan. Watibun nafsi, dan kesehatan jiwa itu minan naim, lebih baik dan merupakan nikmat yang besar. Naim. Ya, Ibnu Majah nomor hadisnya 1741. Ya, itu di dalam Sahih Ibnu Majah. Tetapi di dalam kitab Ibnu Majah sendiri nomor hadisnya 2141. Beda ya antara Sahih Ibnu Majah dengan Ibnu Majah sendiri. Ya, kemarin sudah saya ungkapkan hadis yang disempurnakan dalilnya itu ya, dari Jabir bin Abdullah, ya, itu sudah kami ungkapkan kan ya. Jadi manusia akan mati jika sudah disempurnakan. Ya. Ustaz, saya boleh tanya? Fadal. Hadis tadi itu kan boleh kita mengejar kekayaan ya, dan itu tidak mengapa bagi orang yang bertakwa, Ustaz ya. Iya. Bagaimana halnya dengan dalil yang mengatakan bahwasannya kita itu dilarang untuk hubud dunya, Ustaz, mencintai dunia gitu kan. Itu gimana, Ustaz? Ya beda, hubud dunya dengan itu beda.
Sekali lagi kan Allah itu memberikan rezeki ada yang layah tasik, tidak ada perhitungan, tidak dihitung oleh Allah, saking banyaknya.